Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Saya Arfa Maulana Ahmad dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kamera. Kamera adalah suatu alat yang digunakan untuk mengambil gambar maupun video secara digital yang menggunakan sensor gambar elektronik. Kamera merupakan hal yang sangat populer di dalam dunia fotografi, yang sering digunakan oleh para orang-orang profesional yang digunakan untuk mengambil gambar atau mengabadikan momen. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan menyebutkan macam-macam kamera. Yang pertama itu ada kamera DSLR. Kamera DSLR adalah kamera digital single lens reflex yang memiliki jendela bidik refleks yang memungkinkan kita untuk melihat pemandangan secara langsung tanpa penundaan dan juga adanya sensor gambar. Nah, sensor ini dapat menggantikan peran film dalam kamera analog, sehingga dengan adanya kamera DSLR ini menggeser kedudukan dari kamera analog. Sensor ini sendiri terdiri dari piksel-piksel yang menangkap cahaya, sehingga memungkinkan kamera ini untuk menangkap lebih banyak warna dan gambar. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada kamera mirrorless. Kamera ini lebih kecil dan ringan karena daripada kamera sebelumnya yaitu kamera DSLR. Kamera ini kecil dan ringan dikarenakan kamera mirrorless tidak memiliki cermin, sehingga membuatnya lebih sederhana dan simple, sederhana, dan dia lebih mudah untuk dibawa kemana-mana, dibawa dalam perjalanan atau dalam suatu gitu. Yang ketiga yaitu kamera analog film. Kamera ini menggunakan roll film dalam setiap sesi pemotretannya. Jadi ketika ia ingin menangkap gambar atau mengambil rekaman, ia harus menggunakan roll film. Kalau nggak menggunakan roll film, ia tidak bisa. Nah, itu sangat menguras budget sekali. Oleh karena itu, dia tergeser oleh kamera model terbaru seperti kamera DSLR, mirrorless, dan lain-lainnya. Nah, akan tetapi kamera ini mungkin juga akan naik nantinya, karena kan banyak orang yang ingin bernostalgia dengan menggunakan kamera-kamera analog. Nah, sehingga mereka ingin terlihat lebih estetik. Nah, selanjutnya kamera analog ini tidak mempunyai fungsi digital. Kenapa? Karena ia menggunakan roll film. Nah, selanjutnya yaitu keempat, kamera action. Kamera action adalah kamera digital yang memenuhi fungsi untuk mengambil gambar yang dapat digunakan secara tangkas. Nah, ketika fotografer ini membutuhkan aksi yang cepat, ia dapat menggunakan kamera action. Karena ia tas gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada kamera 360 derajat. Kamera ini merupakan kamera yang sangat powerful, yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kamera ini menggunakan beberapa modul kamera untuk menangkap banyak rekaman. Nah, contohnya, mengapa kamera ini sangat unik dan sangat istimewa? Karena dengan kita memegang seperti ini, itu kita sudah bisa mendapatkan seluruh pemandangan yang ada. Jadi seperti 360 derajat itu kita bisa mendapatkan semuanya. Nah, kita bisa mendapatkan video atau gambar secara penuh. Itu sangat unik sekali. Karena dia menggunakan, kenapa bisa begitu? Karena ia menggunakan beberapa modul kamera yang berbeda. Jadi, ia ada banyak sisi kameranya. Tapi bukan berarti semua ada lensa gitu. Nah, selanjutnya itu kamera underwater. Kamera underwater. Nah, kamera ini digunakan, seperti namanya, kamera ini digunakan untuk menangkap momen atau menangkap keindahan bawah laut. Jadi ketika kita menyelam, snorkeling, itu meskipun kita nggak pernah menyelam, tapi banyak orang-orang yang suka mengonten, suka berenang itu menggunakan kamera ini. Kamera underwater yang bisa tahan air dan bisa menyelam hingga puluhan meter di dalam laut. Terkadang kamera ini juga ada yang menggunakan remote, sehingga
Orang-orang tidak perlu menyelam, hanya menggunakan remote ya sudah bisa mendapatkan pemandangan di dalam laut yang sangat luar biasa. Baiklah, selanjutnya pengenalan kamera dan perawatannya. Yang pertama, lensa. Lensa adalah bagian kamera yang memfokuskan cahaya ke sensor gambar atau film. Perawatannya meliputi pembersihan rutin dengan kain microfiber, menjaga keamanan dari benturan, melindungi dengan penutup. Kemudian, pastikan lensa tetap dalam kondisi baik untuk hasil foto yang optimal. Yang kedua, sensor gambar. Sensor gambar adalah bagian kamera yang memfokuskan cahaya ke sensor gambar atau film. Sensor gambar merupakan komponen penting dalam kamera digital yang bertanggung jawab untuk menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal digital yang kemudian diolah menjadi gambar. Perawatan sensor gambar melibatkan pembersihan secara hati-hati, menggunakan peralatan khusus untuk menghindari kerusakan yang menjaga kualitas gambar yang optimal. Yang ketiga, jendela bidik. Jendela bidik adalah tempat di mana kita melihat gambar sebelum memotret. Jendela bidik pada kamera merupakan komponen yang memungkinkan fotografer melihat melalui lensa kamera untuk mengatur komposisi gambar sebelum memotret. Perawatannya meliputi menjaga kebersihan lensa bidik dan memastikan tidak ada debu atau kotoran yang mengganggu pengalaman melihat. Yang keempat, layar LCD. Layar LCD memungkinkan pengguna untuk melihat gambar yang akan diambil sebelum menekan tombol rana. Perawatan layar LCD melibatkan kebersihan secara lembut, menggunakan kain microfiber untuk menghindari goresan dan menjaga kualitas tampilan yang optimal. Dan yang terakhir, pengaturan. Pengaturan adalah tombol-tombol untuk mengatur pengaturan di kamera, seperti mode pemotretan, kecepatan rana, aperture, ISO, dan lain-lain. Perawatan pengaturan kamera melibatkan pemahaman yang baik tentang fungsi setiap pengaturan dan bagaimana menggunakannya secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam fotografi. Pembaruan perangkat lunak kamera juga diperlukan untuk menjaga kamera tetap optimal dalam kinerjanya. Selanjutnya, tips perawatan pada kamera. Yang pertama, bersihkan lensa. Yang kedua, simpan kamera dengan baik. Yang ketiga, hindari paparan ekstrim. Yang keempat, periksa baterai dan kartu memori. Dan yang kelima, lakukan perawatan rutin. Selain kelima tips perawatan kamera di atas, pastikan untuk membersihkan kamera secara teratur. Gunakan penutup lensa saat tidak digunakan. Hindari dari jangkauan orang yang tidak mengerti dengan kamera. Dan simpan kamera di tempat yang aman dan terlindungi saat tidak digunakan. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam aksesoris kamera dan fungsinya. Yaitu yang pertama, lens hood atau hood lensa. Digunakan untuk melindungi lensa dari cahaya yang tidak diinginkan, yang bisa menyebabkan flare atau ghosting dalam gambar. Nah, yang kedua itu filter lensa, di mana ada beberapa jenis filter lensa, seperti UF filter, yaitu fungsinya untuk melindungi lensa dari sinar UV dan debu. Nah, yang kedua misalnya polarizing filter, yaitu filter yang mengurangi pantulan cahaya dan meningkatkan saturasi warna. Dan yang ketiga ND filter, yang dimana mengurangi jumlah cahaya yang masuk ke sensor, berguna dalam kondisi pencahayaan yang terang. Tiga, yaitu kamera bag atau tas kamera, di mana tas ini digunakan untuk membawa dan melindungi kamera serta aksesorisnya saat berpergian. Biasanya memiliki kompartemen yang cocok untuk berbagai jenis kamera dan lensa. Yang keempat yaitu baterai grip atau baterai pegangan baterai. Ini berfungsi untuk meningkatkan daya tahan baterai dan memberikan pegangan tambahan saat memotret dalam posisi potret. 5 yaitu lens cleaning kit atau kit pembersih lensa.
berisi berbagai alat dan cairan pembersih yang aman untuk membersihkan lensa kamera dari debu, sidik jari, atau kotoran lainnya. Nah, yang keenam yaitu eksternal mikrofon atau mikrofon eksternal yang dapat dipasang pada kamera untuk meningkatkan kualitas suara dalam perekaman video, terutama dalam situasi di mana mikrofon bawaan tidak cukup baik untuk menangkap suara. Jadi, mikrofon eksternal ini digunakan sebagai pembantu dari mikrofon bawaan. Selanjutnya yaitu fasilitas kamera digital. Yang pertama ada autofocus. Fitur ini memungkinkan kamera untuk secara otomatis mengatur fokus lensa ke subjek yang ingin difokuskan. Banyak kamera digital sekarang memiliki sistem autofokus yang canggih dengan berbagai titik fokus untuk menangkap subjek dengan cepat dan akurat. Yang kedua ada mode pemotretan, di mana kamera digital biasanya dilengkapi dengan berbagai mode pemotretan seperti otomatis, mode manual, potret, makro, dan lain-lain. Yang ketiga ada Wi-Fi dan NFC. Beberapa kamera dilengkapi dengan fitur ini yang memungkinkan pengguna untuk mentransfer gambar dan video secara nirkabel ke perangkat lain atau berbagi langsung ke media sosial. Yang keempat ada penyimpanan dan slot kartu memori. Kamera digital memiliki slot untuk memasukkan kartu memori seperti SD card atau memori stick yang digunakan untuk menyimpan gambar dan video yang telah diambil. Yang terakhir ada sensor gambar. Sensor digital yang merekam gambar dan video. Sensor ini berupa SSD dan CMOS dengan berbagai resolusi untuk menghasilkan gambar yang jelas